Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Puji beserta syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan rahmat, karunia dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita masih dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kelapangan waktu untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan terutama amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita perbanyak mengucapkan untuk junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita, dengan kitab At-Tazkirah karya dari Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Di pembahasan sebelumnya kita membahas tentang bahwa di dalam surga ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan-hewan, dan kemudian hal-hal yang berkaitan dengan tersebut. Maka kemudian penulis rahimahullah ta'ala berikutnya membahas tentang bab ma li'adna ahlil jannati wa ma li'a'lahum, gambaran tentang apa saja yang didapatkan oleh penduduk surga yang paling rendah dan apa saja yang didapatkan oleh penduduk surga yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berdasarkan sebuah hadis yang atau beberapa hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'ala Musa alaihi salam rabbahu. Dulu pernah Nabi Musa alaihissalam, kata Nabi SAW, bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala, apa yang ditanyakan oleh Nabi Musa? Ma adna ahlil jannati manzilatan. Ya Allah, apa gambaran tentang penduduk surga yang paling rendah kedudukannya? Yang paling rendah kedudukan mereka nanti di akhirat atau di dalam surga. Apa yang mereka dapatkan? Dan siapa mereka? Qala, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwa rajulun, dia adalah seseorang, ya'ti ba'dama yadkhulu ahlil jannatil jannah, yang masuk setelah seluruh penduduk surga itu masuk ke dalam surga. Berarti yang terakhir masuk ke dalam surga. Itu yang paling rendah tentunya. Karena ada yang masuk langsung masuk ke dalam surga, ada yang kemudian transit ke neraka, ada yang transit itu sebentar saja Bapak, kemudian langsung masuk ke dalam surga, ada yang transit itu lama, dan ini berarti adalah orang yang paling lama transitnya nanti di dalam neraka. Jadi mereka diazab, dan azabnya itu paling lama nanti di dalam neraka. Entah berapa ribu tahun hitungan akhiratnya mereka di neraka, wallahu alam. Tapi itulah mereka yang pertama, yang terakhir kali masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu, kemudian orang tadi berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ya Allah, kaifa wa qad nazala an-nasa manazilahum wa akhazu akhazatahum.
Di mana saya akan tinggal di dalam surga? Sedangkan surga itu sudah ada coupling masing-masing. Surga itu sudah ditempati oleh mereka-mereka yang masuk ke dalam surga. Jadi ada kecemasan dari orang tadi, dari orang yang terakhir masuk ke dalam surga, Bapak Ibu. Ada kecemasan kalau di surga itu tidak ada tampek lagi. Maka dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, Ambo adalah orang yang terakhir kali masuk ke dalam surga, dan surga itu sudah ada penghuni sadanya. Mereka sudah mengambil tempat mereka masing-masing." Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fayuqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, "Atarda ayyakuna laka misla mulki min mulukid dunya?" Wahai fulan, wahai si fulan, kata Allah Subhanahu wa taala, atau dari suara yang didengarkan, apakah engkau ingin saya beri seperti yang pernah saya beri kepada seorang raja di dunia yang paling kaya raya? Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, kepada orang tadi, apakah engkau ingin masuk ke dalam surga, kemudian Ambo fasilitasi engkau seperti fasilitas yang pernah dimiliki oleh seorang raja yang paling kaya di dunia. Yang paling kaya di dunia. Kini saya yang paling kaya di dunia, Bapak Ibu, bukan raja tapi pengusaha Tapi tidak masalah. Maksudnya itu adalah orang yang paling nikmat hidupnya di dunia. Yang mereka punya pulau tersendiri, yang beli pulau, kemudian membangun bangunan-bangunan yang hebat di sana, kemudian bisa menikmati apa saja yang mereka inginkan di dunia ini. Nah, kata Allah SWT lebih kurang pada itu. Apakah engkau redha, apakah engkau rela kalau sekiranya Ambo sediakan untuk engkau satu kenikmatan yang dulu pernah dinikmati oleh penduduk dunia, dan itu adalah kenikmatan yang paling hebat yang mereka rasakan. Sadonya bisa mereka nikmati ketika di dunia. Maka hamba tadi mengatakan, fayaqulu, maka kemudian dia mengatakan, raditu ya Rabb, ya Allah, tentunya Ambo senang, tentunya Ambo itu berbahagia, karena itu sudah cukup Bapak, untuk membuat Ambo bahagia. Ambo hidup seperti orang yang paling nikmat hidupnya di dunia. Itu kata hamba tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, laka zalik wa mislahu ma'ahu wa mislahu faqala fil khamisati raditu rabb fayaqulu hadza laka wa asyratu amsalihha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bahkan untuk engkau 2 kali lipat dari itu, 3 kali lipat daripada, 4 kali lipat, 5 kali lipat daripada kenikmatan yang pernah dinikmati oleh manusia di dunia. Kemudian terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, wa asyratu amsalihha, bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, Ambo kali lipatkan kenikmatan yang disediakan untuk engkau 10 kali lipat dibandingkan orang yang paling nikmat hidupnya di dunia. Nah, berarti kalau ditanya Bapak, ini jawaban jawaban kalau ada pertanyaan, bahwa kondisi manusia yang paling rendah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, kondisinya itu adalah lebih nikmat hidupnya dibanding 10 kali lipat dibanding orang yang paling nikmat hidupnya di dunia. Sekali lagi, kalau ditanya berarti Bapak Ibu, kondisi orang yang paling rendah nikmat yang mereka dapatkan nanti di dalam surga, yang paling rendah itu adalah keadaan mereka itu 10 kali lipat nikmatnya dibanding orang yang paling nikmat hidupnya di dunia. Nah, nanti kan manusia itu kan berjalan tarik Bapak, sampai nanti hari kiamat. Nah, siapa yang paling nikmat hidupnya di dunia nanti? Ya wallahu alam, apakah orang yang hidup di zaman sekarang atau nanti orang yang hidup di zaman-zaman yang berikutnya? Pokoknya orang yang paling nikmat hidupnya di dunia Bapak Ibu, kenikmatan mereka itu, mereka memiliki kekuasaan, mereka memiliki bisnis yang banyak,
mereka adalah orang yang kaya raya, mereka adalah orang yang paling bahagia hidupnya. Apa saja yang mereka dapatkan mereka bisa menikmati. Semua kenikmatan dunia itu tersedia sadanya. Mobilnya berlirik banyak Bapak Ibu, pesawatnya punya pesawat pribadi dan semacamnya. Nah kata Nabi SAW 10 kali lipat daripada itu. Itu orang yang paling rendah nikmatnya nanti di akhirat. Nah, coba dibayangkan Bapak Ibu. Jadi kenikmatan bagi orang-orang yang paling rendah nikmatnya nanti di dalam surga itu adalah 10 kali lipat dibandingkan orang yang paling lama hidupnya di dunia. 10 kali lipatnya. Nah, itu yang paling rendah. Itu yang paling rendah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Nabi Musa alaihissalam kemudian bertanya, fa'alahum manzilatan. Lalu bagaimana dengan orang yang paling tinggi ya Allah? Dengan orang yang paling tinggi kenikmatannya di dalam surga. Maka Nabi SAW mengatakan, ulaikal ladzina aradtu. Mereka adalah orang-orang yang saya inginkan, wa gharastu, dan saya titipkan kepada mereka, karamatuhum biyadayya. Semua kenikmatan itu milikku kata Allah SWT. Wa khatamtu 'alaiha falam tura 'ainun wa lam tusma' uzunun. Sehingga belum pernah terlihat nikmat tadi oleh mata dan belum pernah terdengar oleh telinga. Itu kenikmatan bagi mereka-mereka yang surganya itu paling tinggi, yang sudutnya paling tinggi. Jadi tidak bisa namanya lisan awak, ilmu pengetahuan awak, dan kemudian bahkan imajinasi awak itu Bapak Ibu untuk menggambarkan nikmatnya, kenikmatan yang akan dinikmati oleh mereka-mereka yang berada di surga yang paling tinggi, itu tidak ada yang bisa mengungkapkan. Bahkan Nabi SAW tidak bisa membacakan nikmatnya, modelnya. Dan kalaupun ada gambaran-gambarannya paling hanya disebutkan istana, tapi mode istananya, gambarannya dan semacamnya itu tidak ada yang bisa mengetahui. Nah, itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW bersabda, wa misdaquhu, dan itu sejalan dengan ayat min kitabillah dari Al-Qur'an yang terdapat dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-17. Dan itu sejalan kata Nabi SAW seperti yang Allah sebutkan dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. Surat As-Sajdah hafal ibu-ibu? InsyaAllah ya. Karena sering kita dengar ya. Kalau ada ibu-ibu yang baca silahkan. Bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya, Masya Allah. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, fala ta'lamu nafsun, tidak ada satupun jiwa yang bisa mengetahui ma ukhfiya lahum, apa yang disembunyikan untuk mereka. Artinya dari nikmat-nikmat, dari kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga, yang Allah sembunyikan, yang Allah sediakan untuk penduduk surga yang paling tinggi, itu tidak ada yang tahu. Karena memang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Awak manusia hanya bisa berbicara tentang surga yang rendah-rendahnya Bapak Ibu, terbuat dari emas, terbuat dari perak, terbuat dari berlian, terbuat dari mutiara dan segala macamnya. Itu bisa bicarakan, itu bisa kita bicarakan. Tapi kalau untuk surga-surga yang paling tinggi, maka fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum, tidak ada jiwa yang mengetahui apa yang disembunyikan oleh Allah SWT untuk mereka min qurrati a'yun, yang akan menyejukkan pandangan mereka nanti di akhirat, yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadis ini hadis yang sahih, terdapat dalam sahih Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Hadis ini hadis sahih dari Imam Muslim rahimahullahu ta'ala.
Kemudian hadis yang hampir-hampir mirip yang juga terdapat dalam Sahih Bukhari, Bapak Ibu, bahwa dari Ibnu Mas'ud, dari sahabat Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, inna akhir ahlil jannati dukhulal jannah, orang yang terakhir kali masuk ke dalam surga, wa akhirun nasi khurujan minan nar, itulah mereka yang terakhir kali keluar dari neraka. Rajulun yakhruju habwan, seseorang yang keluar sambil merangkak. Fayaqulu lahu rabbuh, kemudian Allah berfirman, udkhulil jannah, masuklah ke dalam surga. Fayaqulu, kemudian hamba tadi mengatakan, Rabbi, wahai Tuhanku, al jannatu mala'a, surga itu sudah penuh, lah banyak orang isinya di dalam. Rasa-rasanya tidak ada tempat untuk ambo tinggal di dalam. Maka kemudian fayaqulu lahu zalika salasa marrat, hamba tadi mengatakan sebanyak tiga kali. Kullu zalika yu'idu alaihi, dia ulang-ulang, al jannatu mala'a, al jannatu mala'a, al jannatu mala'a, surga sudah penuh ya Allah, surga sudah penuh. Fayaqulu, kemudian Allah SWT berfirman, innalaka mislad dunya asyru marratin, sesungguhnya untuk engkau nikmat yang disediakan untuk engkau sebagai penduduk surga yang paling rendah, yang paling terakhir masuk ke dalam surga, itu adalah kenikmatan dunia 10 kali lipat. Kenikmatan dunia 10 kali lipat. Dan ini walaupun berbeda redaksi sedikit dengan hadis yang pertama tadi, Bapak, tapi sebenarnya hampir-hampir mirip. Hampir-hampir mirip. Karena kalau di hadis yang pertama tadi modelnya, Bapak, kata Nabi SAW, kenikmatan yang disediakan untuk penduduk surga yang paling rendah itu adalah kenikmatan 10 kali lipat nikmat yang didapatkan oleh orang yang paling nikmat hidupnya di dunia. Kan itu tadi. Itu di hadis yang pertama. Nah, di hadis yang kedua, kata Nabi SAW, orang yang paling rendah nikmatnya di dalam surga itu adalah dunia 10 kali lipat. Nah, itu bukan berarti bertentangan hadis ini satu dengan yang lain. Kita katakan bahwa hadis yang pertama tadi menunjukkan bahwa orang yang paling nikmat hidupnya di dunia itu adalah apa saja yang dia inginkan dia bisa mendapatkan dari dunia. Dia menginginkan istana yang modelnya begini dan begitu misalkan, dia bisa melakukan. Dia bisa membuatnya, dia bisa memilikinya. Dia menginginkan itu dan semacamnya, dia bisa seketika mendapatkan. Nah, itu namanya orang-orang yang memiliki dunia seutuhnya. Dia memiliki dunia seutuhnya. Pipi banyak, kekuasaan punya, apapun yang dia inginkan dia mendapatkan. Itu namanya orang yang mendapatkan dunia seutuhnya. Apa saja yang dia inginkan dia dapatkan. Maka orang yang terakhir kali masuk ke dalam surga, dan itu adalah orang yang paling rendah nanti kedudukannya di dalam surga, dia hidupnya itu, Bapak, lebih nikmat dibandingkan orang tadi 10 kali lipat. Artinya di sini bahwa dia mendapatkan kenikmatan di dalam surga itu dunia itu 10 kali lipat dibandingkan semua jenis kenikmatan yang ada di dalam dunia. Nah, itu Anda bisa dibayangkan. Membayangkan mendapatkan dunia seutuhnya saja, kadang-kadang masih bingung aja, Bapak. Baharasonya menjadi orang yang segala sesuatu yang inginkan dapat sadunya, itu sulit. Apalagi kemudian membayangkan 10 kenikmatan dunia hadir kawan, dan apa saja yang kau inginkan kita dapatkan. Itu sulit. Nah, yang lebih sulit lagi itu adalah membayangkan kenikmatan yang memang kenikmatan yang ada di dalam surga yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, yang belum pernah terbayang dalam hati dan imajinasi kita, itu jauh lebih sulit. Tapi itulah kemudian surga. Itu yang namanya kenikmatan surga. Nah, jadi kalau kita lihat, Bapak Ibu, dari hadis-hadis yang dibawakan oleh Nabi SAW, bahwa surga itu tidak ada yang tak lama.
Surga itu tidak ada yang tidak lama. Barangkali orang yang terakhir tadi Bapak Ibu, orang yang terakhir kali masuk ke dalam surga tadi membayangkan bahwa iko paling-paling masuk surga paling-paling jadi tukang sapu, dari tinggalnya di emperan-emperan, kemudian dapatnya siso makanan dan semacamnya. Ketika dia masuk ke dalam surga, dia mengatakan kepada Allah SWT, surga sudah penuh ya Allah, di mana ketinggal sampai tinggal dan segala macamnya. Itu yang terbayang. Tapi kemudian Allah SWT mengatakan bahwa untuk orang yang paling rendah posisinya di dalam surga itu adalah orang-orang yang mendapatkan dunia 10 kali lipat. Bah, nikmatnya itu. Jadi Bapak, tidak perlu kemudian cameh. Yang kita cemaskan itu adalah supaya awak tidak masuk ke dalam neraka. Itu yang perlu kita cemaskan. Tapi kalaulah masuk ke dalam surga, itu tidak ada orang menyesal. Tidak ada orang menyesal. Yang mereka sesali kalaupun ada itu adalah kok mereka itu tidak memaksimalkan amal di dunia. Barangkali itu ada penyesalan. Tapi kalau orang menyesal di dalam surga itu tidak ada. Tidak ada orang menyesal dalam surga. Karena semua yang mereka dapatkan di dalam surga itu tidak ada yang mengecewakan mereka sama sekali. Itu orang yang terakhir. Dan insya Allah semoga kita tidak termasuk dari orang-orang yang terakhir masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Itu pembahasan tentang siapa yang terakhir kali masuk surga dan gambaran kenikmatannya, dan orang-orang yang masuk, orang-orang yang paling tinggi kedudukannya di dalam surga, kemudian nikmat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak sebenarnya hadis-hadis Bapak terkait dengan hal ini, tapi hadis ini hadis-hadis yang lemah, rasanya tidak perlu kita bacakan, kita sampaikan ya. Cukup bagi kita hadis-hadis yang sahih, yaitu yang terdapat dalam riwayatnya Imam Muslim dan juga Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu, pembahasan yang berikutnya itu adalah bab ridwanullahi li ahlil jannati afdalu minal jannah. Kata Nabi kata penulis rahimahullahu ta'ala, pembahasan tentang bahwa ridhonya Allah SWT nanti di dalam surga kepada penduduk surga itu jauh lebih baik dari surga. Nah, ini barangkali perlu kita renungkan juga sedikit bahwa kalau kita membayangkan surga itu nikmat, memang surga itu nikmat. Yang namanya surga itu nikmat. Nah, cuman kalau kita membayangkan surga hanya surga saja yang nikmat, sedangkan pemiliknya tidak redha, awak kira-kira jadi lama tidak surga tadi Bapak Ibu? Awak masuk surga, pemilik dari surga tadi tidak senang jawab. Kira-kira awak senang tidak tinggal di situ Bapak Ibu? Jawabannya tidak. Maka di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, kalau surga itu adalah satu kenikmatan yang sangat-sangat menyenangkan, maka sebenarnya yang lebih menyenangkan itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik surga yang awak akan tinggal di situ. Kalau boleh kita ilustrasikan sedikit, kalau tidak salah dulu juga pernah kita sampaikan Bapak Ibu, ibarat awak tinggal di rumah, misalkan awak dibuat rumah de orang-orang yang awak cintai, misalkan yang awak cintai. Dibuatnya rumah gadang, kemudian rumah tadi fasilitasnya mewah sadanya, rancak sadanya rancak. Nah, kira-kira awak senang tak tinggal di situ Bapak Ibu? Senang. Kalau pemiliknya senang jawab. Kalau pemiliknya senang jawab. Datangnya ke rumah yang dibuatnya tadi, kemudian dicaliknya awaknya mengecek lembutnya, senang, awak senang, hanya mencalik awak senangnya senang. Nah, itu insyaallah awak akan betah tinggal di situ. Awak akan betah tinggal di situ karena fasilitasnya mewah, kemudian orang yang memberikan rumah tadi lengkap dengan semua fasilitasnya, senang jawab. Itu yang membuat awak senang tinggal di rumah tadi. Nah, kini pertanyaan itu Bapak,
dibuatnya rumah awak rancak-rancak dengan fasilitas yang super mewah sadonyo, cuman ninyo mencelik-celik orang kau. Nya datang ayam basobok Jawa, kemudian nyo ndak senyum, nyo dia ndak kenal. Kemudian suku alih bapak menyindir-nyindir, suku menyindir. Seperti misalkan namanya minantu tinggal pintu, misalkan kalau ada ya, zaman dulu kan ada banyak. Jadi minantu kau tinggal di rumah mintu, tapi kemudian acokkan di sini, kira-kira nyaman tak tinggal di sebuah payu? Walaupun fasilitasnya mewah, rumahnya rancak, rumahnya gadang, tapi kemudian orang yang memiliki rumah tadi sebagai pemilik, ndak sanang jawab, ini mencaliknya berbeda, mengeceknya berbeda, dari tatapannya sinis dan semacamnya. Nah kira-kira awak senang tak tinggal di situ Bapak Yu? Jawabannya tidak. Jadi lebih kurang surga juga mau itu. Lebih kurang surga juga seperti itu, bahwa nanti ketika masuk ke dalam surga, awak menikmati surga, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Menikmati surga dengan semua kenikmatan yang ada di dalam surga, kemudian Allah SWT sebagai pemilik surga senang kawa, itu yang kemudian nikmat yang paling nikmat di dalam surga tadi. Jadi nikmat tinggal di surga, tapi kenikmatan itu tidak akan ada artinya sekali lagi Bapak, kalau Allah sebagai pemilik surga tak senang jawab. Namanya tak senang jawab. Tapi kemudian kalau kita menikmati kenikmatan surga, kemudian Allah SWT senang dengan awak, Allah menampakkan zatnya kepada awak, kemudian awak nampak dari penampakan tadi Allah senang jawab, itulah yang kemudian kenikmatan yang paling indah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata penulis rahimahullah taala bahwa ridwanullah, ridhonya Allah SWT li ahlil jannah, untuk penduduk surga, afdalu minal jannah, lebih afdal, lebih baik dari surga itu sendiri. Apapun kenikmatan yang ada di dalam surga itu tidak ada artinya sama sekali kalau Allah SWT tidak ridha kepada orang-orang yang ada tinggal di dalam surga. Lebih kurang itu. Nah, hadisnya itu Bapak dari Rasulullah SAW. Hadis ini hadis kursi. Inna Allah Ta'ala, kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri, Allah SWT berfirman li ahlil jannah, kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, fayakuluna labbaika rabbana wa sa'daik wal khairu fi yadaik. Ini ucapan untuk namanya Bapak ketika awak dipanggil ya. Biasanya orang Arab kalau dipanggil Bapak, dipanggil orang tuanya, biasanya mereka mengatakan labbaik. Labbaik itu saya penuhi panggilanmu. Yang diinginkan kamu insyaallah siap, lebih kurang pada itu. Nah, Allah SWT nanti berfirman kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, maka penduduk surga semuanya mengatakan labbaika ya rabbana. Kami penuhi panggilanmu ya Allah, wa sa'daik, dan alangkah bahagianya engkau, wal khairu fi yadik, dan semua kebaikan ada pada dirimu. Fayaqulu, kemudian Allah SWT berfirman, hal raditum, apakah kalian sudah senang dengan semua kenikmatan yang kalian dapatkan? Apakah kalian sudah puas dengan kenikmatan yang kalian dapatkan di dalam surga ini? Maka kemudian orang-orang mengatakan, wa ma lana la narda ya Rabb, bagaimana kami tidak senang dengan apa yang kami dapatkan? Wa qad a'taitana ma lam tu'ta ahadan min khalqik, engkau telah memberikan yang belum pernah engkau berikan kepada siapapun sebelumnya. Itu surga tadi. Jadi kata penduduk surga itu Bapak, ketika ditanya lah puas atau alun, puas atau enggak dengan surga ini yang disediakan oleh Allah SWT, maka semua penduduk surga, mulai dari penduduk yang paling rendah sampai nanti penduduk yang paling tinggi, mereka semuanya mengatakan, bagaimana kami tidak ridha ya Allah, bagaimana kami tidak puas ya Allah, sedangkan pemberian yang engkau berikan itu adalah pemberian yang belum pernah engkau berikan kepada siapapun yang ada di dunia, Bahkan dalam riwayat yang lain itu kan
Ada orang yang paling nikmat hidupnya di dunia, Bapak Ibu. Ada orang yang paling nikmat hidupnya di dunia, dicelupkan ke neraka sekali. Dicelupkan ke neraka sekali. Kata orang yang dicelupkan ke neraka tadi artinya dimasukkan ke neraka sebentar ya. Dimasukkan ke dalam neraka sebentar. Kata mereka itu apa, Bapak Ibu? Bahwa kenikmatan yang pernah dinikmatinya selama di dunia itu ndak ada nikmatnya sama sekali dibandingkan susah dan kerasnya siksaan yang ada di dalam neraka. Sama dengan orang-orang yang paling sengsara hidupnya di dunia dimasukkan ke dalam surga sekali sebentar saja. Maka kemudian mereka mengatakan, apakah engkau masih mengingat susahnya hidup di dunia? Kata orang tadi, demi Allah tidak ya Allah. Semua kesusahan yang ada di dunia dengan masuk ke dalam surga sebentar saja, Bapak, itulah menghilangkan semua kesusahan yang ada di dunia. Nah, itu namanya kenikmatan surga tadi. Nah, kata hamba tadi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bagaimana kami tidak puas dengan pemberian yang engkau berikan, sedangkan pemberian yang engkau berikan itu adalah pemberian yang belum pernah engkau berikan kepada siapapun yang pernah hidup di dunia. Karena tidak ada orang dapat nikmat di dalam surga itu sama seperti nikmatnya di dunia. Jawabannya tidak. Minimal tadi barangkali Bapak Ibu 10 kali lipat dibanding bukan orang yang paling miskin, bukan orang yang sederhana, bukan dengan orang kaya biasa saja. Tapi yang kali lipat itu adalah dibanding orang yang paling nikmat hidupnya di dunia. Nah, itu kenikmatan yang paling rendah yang ada di dalam surga. Kemudian kemudian Allah SWT melanjutkan berfirman lagi, afala u'tikum afdalu min zalik, mau tidak kalian saya berikan kenikmatan yang lebih nikmat daripada itu, daripada fasilitas-fasilitas yang ada di dalam surga. Nah, berarti ada kejutan baru, Maka kemudian mereka mengatakan, fayaqulu rabbana ayyu syai'in afdal min zalik, wahai ya Allah, apalagi kira-kira nikmat yang lebih baik dari surga yang engkau sediakan ini. Maka kemudian Allah mengatakan, fayaqulu, kemudian Allah berfirman, uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Sekarang ini saya redha kepada kalian semuanya, dan setelah ini tidak akan ada murka lagi dari saya selama-lamanya. Dan itulah yang dimaksud oleh Allah SWT tentang kenikmatan yang jauh lebih nikmat dari kenikmatan surga tadi. Bahwa itu Bapak, kenikmatan yang lebih nikmat dari surga, yang lebih nikmat dari surga itu adalah bahwa Allah SWT ridha, Allah SWT senang, Allah SWT mencalik manusia nanti menikmati kenikmatan surga. Allah senang dan tidak ada berang-berangnya. Tidak ada berang-berangnya. Tidak ada Allah SWT murka. Tidak ada Allah SWT nanti Bapak mengusir penduduk surga. Kalau dulu Nabi Adam kan pernah terusir, Bapak, pernah tinggal di dalam surga, kemudian melakukan satu kesalahan, kemudian beliau diusir dari surga. Itu marah, Allah SWT marah. Kemudian Nabi Adam alaihissalam diusir dari surga. Tapi nanti kalaulah yang namanya hari akhirat, manusia masuk ke dalam surga, ada tidak yang terusir dari surga, Bapak Ibu? Jawabannya tidak. Dan tidak ada orang namanya nanti melakukan pembangkangan lagi. Tidak ada pembangkangan, tidak ada. Tidak ada namanya orang mengerjakan yang haram. Tidak ada karajo-karajo yang tidak senonoh, itu tidak ada lagi. Nanti di akhirat. Sadu karajo orang itu adalah melakukan hal-hal yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka suka berzikir, mereka suka melakukan kebaikan-kebaikan, mereka menikmati kenikmatan dan tidak ada larangan-larangannya. Kalau Nabi Adam kan dulu ada pohon larangan namanya. Pohon namanya Bapak Ibu? Pohon itu bukan pohon khuldi ya, tapi tidak ada nama pohon itu, tidak ada. Cuman pohon itu diberi nama oleh setan sebagai pohon khuldi. Bahkan pohon khuldi, Bapak Ibu, karena menurut setan
wahai Adam, kalau engkau makan dari buah pohon ini, engkau akan kekal di dalam surga. Khuldi itu kekal. Kalau engkau tidak makan, engkau nanti terusir diusir oleh Allah dari surga. Ternyata yang terjadi sebaliknya. Dimakan oleh Nabi Adam alaihissalam, justru dengan beliau memakan, beliau terusir dari surga. Kata si setan itu namanya pohon khuldi. Pohon yang membuat kekal di dalam surga. Nah, nanti di akhirat tidak ada pohon khuldi tadi, Mbak, tidak ada. Pohon yang yang akan mengekalkan kita dalam surga, yang kalau tidak dimakan kemudian akan mengusir kita dari neraka, atau sebaliknya misalkan, itu tidak ada. Jadi larangan-larangan tidak akan pernah terjadi nanti di dalam surganya Allah. Sehingga bisa dipastikan oleh Allah SWT bahwa manusia nanti di dalam surga, karena tidak mungkin mereka akan melakukan hal-hal yang haram. Mereka tidak terbetik dalam hatinya bahkan untuk melakukan hal yang haram. Walaupun mereka bertamu nanti, Bapak Ibu, seperti dulu pernah ada pembahasan tentang bahwa di dalam surga itu kan ada nanti semacam tempat rekreasi, tempat berkumpulnya manusia. Sekali barat tuh Bapak Ibu, sekali seminggu ya. Kalau perkumpulan resminya itu kan sekali seminggu. Setiap hari Bapak Ibu, hari Jumat. Di hari Jumat seluruh penduduk surga itu yang mau keluar, kemudian mereka menuju sebuah tempat tadi adalah tempat berkumpulnya orang-orang, bertemu dengan kawan-kawan, bertemu dengan sahabat-sahabat, mereka bercerita, menikmati kenikmatan yang ada di dalam surga. Nah, pertanyaannya Bapak, ada enggak orang yang melakukan dosa ketika mereka bertemu satu dengan yang lain? Jawabannya tidak ada. Bertemu dengan istri orang lain, bertemu dengan ada enggak pelecehan nanti di dalam surga? Jawabannya tidak ada. Ada enggak orang melakukan perzinahan, mojok-mojok kemudian zina nanti di dalam surga? Jawabannya tidak ada. Bahkan dalam hati mereka Bapak, tidak ada terbetik untuk melakukan hal-hal yang haram. Nah, itu penduduk surga. Nah, jadi sehingga kata Allah SWT, fala asqatu alaikum ba'dahu abana, bahwa saya, kata Allah SWT, tidak akan pernah murka kepada kalian setelah ini, selama-lamanya tidak akan pernah murka. Karena manusia, sekali lagi, nanti di dalam surga itu tidak akan ada orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang haram. Bahkan bukan hanya melakukan, sampai-sampai terbetik dalam hati saja tidak ada. Dalam hati saja tidak ada orang bermaksiat, apalagi yang dinampakkan dalam bentuk ucapan, dalam bentuk perkataan, dalam perbuatan. Ada tidak orang menggibah di surga nanti Bapak Ibu? Menggibah-gibah yang tidak elok, menyebut kawan tapi menyebut yang tidak eloknya. Tahu tidak si anu itu dulunya di dunia, sama penduduk surga kok Bapak Ibu. Berceritanya ke kawan yang lain. Tahu enggak si anu itu dulu di dunia itu kerajaannya itu kerajaannya itu. Ada enggak orang di akhirat di dalam surga yang model itu Bapak? Enggak ada. Semua ucapan yang keluar itu adalah semua ucapan yang baik. Tidak ada yang buruk-buruk, tidak ada yang menggibah, tidak ada yang memfitnah. Sehingga nanti ada orang di dalam surga dengan kawan-kawan sahabat lamanya mencari erang. Karena ternyata baru tahu ternyata perangnya waktu dunia muda itu. Nah, itu pun tidak ada. Jadi orang-orang yang ada di dalam surga, sadonya itu mereka nikmat dan mereka saling mencintai satu dengan yang lain. Nah, itu penduduk surga. Dan mereka tidak ada melakukan satu kejahatan apapun yang ada nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu namanya Bapak Ibu, hadis dari Nabi SAW. Hadis ini sahih yang terdapat dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, yang menyebutkan tentang bahwa di balik surga yang nikmat, di balik surga yang itu adalah fasilitas yang sangat-sangat mewah, tapi ternyata ada yang lebih berharga daripada itu, yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tidak mungkin ridho kepada orang yang ada di neraka. Kan ada sebagian orang Bapak Ibu, ucapan sebagian orang zaman kini ya, ambo asa dapet ridhonya Allah biarlah di neraka. Kan ada orang model itu ya, ada orang model itu. Ini sufi-sufi yang tidak jelas ini ya, ada sufi-sufi yang tidak jelas.
Ciri-ciri orang munafik. Ciri orang munafik. Jadi munafik ini ada dua ya. Ini dipotong sedikit, nggak masalah. Munafik itu ada dua. Ada namanya munafik besar. Munafik besar itu adalah menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafiran. Sebenarnya ini orang kafir, tapi pura-pura masuk Islam. Itu namanya munafik besar. Tampaknya nanti di karak-karak api neraka. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Nah, yang kedua, munafik kecil. Munafik kecil ini adalah orang munafik yang terancam masuk neraka. Tapi benar atau tidaknya masuk neraka, wallahu alam. Nanti kan ditimbang dengan amal-amal yang lain. Cirinya banyak, ciri-cirinya. Orang munafik kecil ini banyak ciri-cirinya. Di antaranya kata Nabi SAW, iza haddatsa kazaba. Kalau dia berbicara dusta. Wa iza wa'ada akhlafa. Kalau janji dia ingkar janji. Wa iza tumina khana. Kalau dia dipercaya dia berkhianat. Dalam riwayat yang lain, kalau dia bertengkar, wa iza khasama fajara. Kalau dia bertengkar, dia keluar sumpah serapahnya. Itu ciri orang munafik. Nah, ada enggak yang lain? Banyak. Yang lain kata Nabi SAW, siapa orang-orang yang tidak kelihatan mengerjakan solat subuh dan solat isya secara berjamaah, mereka munafik. Munafik juga. Orang yang ketika mereka solat kemudian malih-malih, Bapak Ibu, lamu wana, palai imamnya baru sebentar. Malih wana, sujud malih, rukuk malih, lain dikerajukannya, cuma tidak semangat. Ketika solatnya tidak semangat. Ketika dalam solat tadi asal-asalan saja, gerakan-gerakannya, pekerjaannya dalam solat, bacaan-bacaan tadi namanya tidak semangat. Maka itu kata Nabi juga termasuk munafik. Jadi ciri munafik kalau yang kecil banyak, tapi kalau yang besar, kalau munafik yang besar itu adalah menyembunyikan kekafiran, menampakkan keislaman. Nya solatnya masuk Islamnya solat, tapi kekafiran ada dalam dirinya. Nya sebenarnya kafir, cuman sengaja menampakkan keislaman. Itu namanya munafik besar. Kalau munafik kecil, itu yang ciri-cirinya banyak disebutkan dalam hadis. Kalau berbicara dusta, kalau berjanji ingkar janji, kalau diberikan amanah dia berkhianat, kalau dia bertengkar dia khosoma itu sumpah serapahnya keluar saudara. Bahasa binatangnya banyak yang keluar. Itu munafik. Orang munafik malih baik ke masjid. Orang munafik tidak nampak dalam solat isya dan solat subuh. Orang munafik kalau solatnya malih dalam solat yang dia kerjakan. Jadi banyak ciri dari munafik. Banyak. Nah, kembali ke hadis tadi, balik Bapak Ibu. Jadi ada sebagian orang zaman kini, orang sufi-sufi tidak jelas sekali lagi. Mereka mengatakan, ambo asalai redo Allah biarlah ambo di neraka. Itu pernyataan namanya Bapak, pernyataan sesat dan menyesatkan itu. Seolah-olah ini tidak ada ketakutan dalam dirinya kepada neraka sama sekali. Seolah-olahnya menantang masuk neraka. Biarlah pun di neraka, tapi Allah ridho. Itu menantang neraka namanya. Itu tidak boleh. Jadi Nabi ayat-ayat dalam Al-Quran, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan banyak kepada kita tentang neraka supaya ada ketakutan dalam diri supaya jangan masuk neraka. Orang zaman kini itu mana yang ditantangnya, biarlah masuk neraka. Yang penting Allah ridho. Dan yang kedua, caranya Allah ridho, sedangkan engkau di neraka mungkin. Kalau Allah ridho, pasti dimasukkan ke dalam surga. Jadi ke pernyataan yang sesat dan menyesatkan, seolah-olah pernyataan itu Bapak mengajarkan kepada sebuah generasi bahwa kalian jangan takut neraka, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Bagi kita sebagai orang yang dididik melalui Al-Quran, hadis-hadis dari Nabi SAW, generasi-generasi ahlu sunnah wal jamaah, awak itu kalau bercerita tentang surga, awak berharap-harap masuk ke dalam surga. Kalau bercerita tentang neraka, maka awak berlindung kepada Allah dari neraka. Itu harus kita pertahankan. Karena muncul orang-orang songong zaman kini. Orang-orang songong zaman kini yang mereka tidak berharap masuk ke dalam surga dan mereka tidak takut masuk ke dalam neraka. Itu orang songong. Tasya gurunya. Orang-orang songong.
Jadi sahabat-sahabat Nabi saja Bapak, yang mereka kualitas iman mereka itu di atas rata-rata, dan mereka disepakati sebagai generasi terbaik sepanjang masa sampai nanti hari kiamat. Mereka itu adalah orang-orang yang kalau berbicara tentang surga, mereka berharap-harap masuk surga. Mereka bukan seperti orang zaman sekarang. Biarlah tidak masuk surga, biarlah tidak masuk ke dalam surga, tidak berharap-harap masuk surga. Nah, ini orang-orang songong zaman sekarang. Ketika mereka diceritakan tentang neraka, maka mereka berlindung kepada Allah SWT. Wal iyazubillah, berlindung kepada Allah SWT. Itu generasi awal dulu. Nah, cuman generasi kini berubah, sehingga banyak orang-orang zaman sekarang yang sekali lagi mereka songong. Mereka ini orang-orang yang tidak tentu jalih agamanya, dan barangkali memang belajar agamanya itu Bapak, tidak belajar dari dasar, langsung beraja ke surga neraka. Mereka tidak belajar tentang sholat, mereka tidak belajar tentang hal-hal yang dasar dari agama Islam. Mereka belajar agama itu Bapak, comot satu dan semacamnya. Sehingga nanti yang terjadi itu adalah mereka memiliki kekacauan dalam berpikir dalam agama Islam. Dan itu yang sesat dan menyesatkan. Itu yang sesat dan menyesatkan. Makanya Islam itu Bapak, ketika dipelajari oleh mereka-mereka sesuai dengan jenjangnya, ya, ada jenjangnya. Ada kelas bawah itu belajar ngaji, kan ada itu. Belajar Iqra, belajar ngaji, lah bisa ngaji nanti belajar sholat itu dipelajari dari awal wudhunya, cara macamnya. Kemudian belajar setelahnya itu tentang yang lain-lain, tentang agama Islam, ibadah-ibadah yang lain. Kemudian belajar tentang akidah Islam, belajar tentang ibadah, belajar tentang akhlak yang ada dalam agama Islam. Nah, nanti insya Allah Islam yang ada itu bagus. Cuman yang jadi masalah kini, mereka preman, tidak pernah belajar agama dan semacamnya, tiba-tiba berbicara tentang surga, tiba-tiba berbicara tentang Allah ada atau tidak, tiba-tiba berbicara tentang macam-macam lah, yang hal-hal yang besar. Mereka tidak memiliki pijakan yang kuat, kemudian berbicara hal-hal yang besar, sehingga yang terjadi Bapak, mereka sesat dan kemudian menyesatkan. Dan itu yang awak berlindung kepada Allah SWT, awak dan juga generasi-generasi awak setelahnya, anak cucu awak, semoga Allah SWT selamatkan dari pemikiran sesat dan menyesatkan. Jadi tidak ada istilahnya Bapak, orang masuk neraka dapat ridho Allah, itu tidak mungkin. Sebagaimana Allah SWT marah kepada orang yang ada di dalam surga, itu juga tidak mungkin, mustahil. Karena semua yang masuk ke dalam surga berarti Allah ridho kepada mereka. Cuma nanti Allah ketika menampakkan ridho kepada mereka, itulah nikmat yang paling besar yang dirasakan oleh penduduk surga tadi. Lebih kurang itu, wallahu alam. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya Bapak membahas tentang ru'yatullahi ala ahlil jannah, melihat Allah bagi penduduk surga. Penjelasan dari para ulama yang insya Allah akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Ini barangkali waktu syuruk sudah masuk Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf banyak salah dan khilaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.